Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Giz Rashid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas tambahan ketiga dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence tentang Big Data dan implementasinya. Nah, untuk membahas Big Data dan implementasinya ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu apa itu Big Data, bagaimana sejarah Big Data, karakteristik dari Big Data, implementasi dari Big Data, dan contoh Big Data itu sendiri. Pertama, apa itu Big Data? Nah, sesuai dengan namanya, Big dan Data berarti data yang besar. Nah, jadi ini merupakan kumpulan dari data yang besar dan kompleks, entah itu terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nah, Big Data ini banyak digunakan dalam bisnis, di mana berguna untuk menganalisa wawasan, dan sehingga dihasilkanlah pengambilan keputusan dan strategis bisnis, menuju perkembangan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya sejarah dari Big Data. Nah, Big Data sendiri mulanya itu diperkenalkan oleh seorang ahli analis industri yang bernama Doug Lenny pada tahun 2000-an. Nah, di mana dia menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang amat besar. Dibagi menjadi karakteristiknya menjadi 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Nanti kita akan membahas di karakteristik dari Big Data itu sendiri. Setelahnya perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika adanya media sosial. Nah, di mana layanan online ini pasti kan mengumpulkan data dari usernya, entah itu data pokok dari usernya ataupun apa saja yang usernya lakukan pada media sosial tersebut. Nah, itu seperti di Facebook dan YouTube yang menghimpun berbagai macam jenis data dari para penggunanya. Nah, di tahun 2005 itu terlebih lagi ada pengembangan sebuah software open source di mana untuk menganalisa data. Itu seperti adanya Hadoop dan NoSQL. Selanjutnya itu tentang karakteristik dari Big Data. Nah, tadi sudah disinggung di Doug Lenny, merupakan karakteristik dari Big Data itu ada 3, yaitu volume, velocity, dan variety. Nah, kita akan bahas satu persatu. Volume, sebagai mungkin teman-teman terbayang bagaimana tentang kumpulan data yang sangat besar. Di sini kita lihat volume itu sangat-sangat besar dan berfungsi sebagai pengumpul data dari berbagai sumber. Nah, jadi data yang terkumpul itu sangat bervariasi. Entah itu seperti data transaksi, media sosial, mungkin data sensor otomatis di sini contohnya. Lalu ada velocity. Nah, velocity ini berkaitan dengan kecepatan, di mana data yang diterima juga akan memungkinkan langsung digunakan. Nah, biasanya data ini digunakan pada aliran data yang langsung ke memori dibanding dengan ditulis ke dalam disk. Nah, mungkin ini bisa diimplementasikan di beberapa smart device yang teman-teman gunakan. Selanjutnya adalah variety. Nah, tadi disinggung dengan jumlah data yang sangat banyak pada volume, tentu juga menghasilkan berbagai macam jenis, sangat kaya akan data-data yang unik dan data-data tertentu contohnya. Mungkin itu seperti entah dokumen, foto, teks, email, dan database-database lainnya. Nah, itu merupakan ketiga karakteristik dari Big Data. Selanjutnya, tentang implementasi Big Data. Nah, untuk implementasi ini, teman-teman saya misalkan terbagi menjadi 2 terlebih dahulu, nanti detailnya akan pada contoh dari Big Data itu sendiri. Dalam dunia bisnis contohnya untuk implementasinya, itu kita bisa mengenal pelanggan atau audiens lebih baik. Nah, mungkin istilah yang lebih teknisnya itu bisa disebut dengan Customer Relation Management. Jadi, dengan menggunakan Big Data, kita bisa mengetahui siapa-siapa aja customer-customer kita, market pasar kita di mana saja. Nah, itu bisa kita gunakan dengan Big Data. Soalnya membangun strategi marketing yang efektif dengan Big Data. Nah, jadi strategi marketing juga itu bisa kita bangun, bisa kita boost dengan Big Data. Nah, dengan Big Data ini kita bisa menentukan nih strategi seperti apa aja yang sangat efektif nantinya sehingga produk-produk yang dihasilkan ataupun layanan-layanan dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat luas. Soalnya memaksimalkan media sosial dan ad manager. Nah, ini mungkin sangat banyak teman-teman lihat berbagai macam iklan kalau kita sebutnya di berbagai media sosial gitu kan. Bisa saja contohnya yang paling sering itu ketika teman-teman lagi searching di Google tentang misalnya sepatu futsal. Nah, terus nanti teman-teman langsung tuh berpindah ke e-commerce-nya, entah itu mungkin Shopee atau Tokopedia. Nah, teman-teman langsung lihat bahwa mereka langsung merekomendasikan sepatu futsal sesuai yang teman-teman tadi cari di Google. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari implementasi Big Data pada dunia bisnis. Selanjutnya pada pemerintahan. Nah, di pemerintahan ini juga
memerlukan big data teman-teman untuk apa? Seperti untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan. Nah, tentunya seperti teman-teman lihat, entah itu di berbagai macam rapat paripurna DPR, contohnya kan menyusun berbagai macam jenis kebijakan-kebijakan ataupun rancangan undang-undang. Nah, di situ dengan big data yang mereka kumpulkan dan mereka olah, mereka bisa tahu nih prioritas kebijakan seperti apa yang sangat dibutuhkan dalam waktu dekat oleh masyarakat. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, penyelenggaraan pemilu juga menggunakan big data. Mengapa? Biar bisa melihat seberapa banyak mungkin perolehan suara yang akan diterima untuk pemilu pada periode tersebut. Nah, begitu contohnya. Dan selanjutnya adalah alokasi anggaran yang tepat guna. Nah, ini berguna untuk pembangunan fasilitas atau infrastruktur pada pemerintahan. Nah, itu juga harus terdata dan terkondisikan untuk apa saja anggaran-anggarannya. Nah, itu juga memerlukan berbagai macam dari teknologi big data. Selanjutnya bukan contoh big data. Nah, di contoh ini teman-teman saya membagi ke beberapa bidang. Itu yang pertama adalah pertanian dan kehutanan. Nah, langsung saja untuk contohnya. Itu yang pertama ada informasi harga pasar dan produk pertanian. Ada rantai ekonomi, produk pertanian, ada sistem informasi legalitas kayu, ada sistem informasi dini kebakaran hutan, dan informasi cuaca. Nah, seperti teman-teman lihat, dari big data ini juga bisa kita terapkan di berbagai bidang. Untuk di bidang kehutanan itu lebih pada mungkin proyeksi-proyeksi dan pemanfaatan data-data yang berbau dengan geografis, cuaca, lingkungan, bahkan bisa memonitoring makhluk hidup itu sendiri. Soalnya pada teknologi informasi, nah ini mungkin yang sangat menarik atau kita bisa bilang induk dari pemanfaatan data itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu bisa teman-teman lihat pengurutan hasil indeks mesin pencari. Nah, mungkin biasa kita sebut ada SEO ataupun SOA. Nah, ini juga tidak lepas dari kontribusi dari big data itu sendiri. Selanjutnya ada penentuan target pasar yang optimal di Google AdSense. Nah, ini bisa lihat, jadi Google AdSense itu kita akan melihat iklan-iklan yang ditaruhkan pada Google sendiri itu akan tepat sasaran. Nah, itu juga tidak lepas dari peran dari big data. Soalnya menentukan postingan sesuai dengan kesukaan user Instagram. Nah, mungkin ini bisa teman-teman lihat dari explore teman-teman, entah itu dari apa yang sering teman-teman lihat, apa yang sering teman-teman cari, ataupun dari pencarian teman-teman itu sendiri. Nah, itu akan merekomendasikan postingan-postingan yang akan kita lihat di halaman explore kita. Itu mungkin salah satu contoh kecil dari Instagramnya. Soalnya peningkatan trending topics di Twitter. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat untuk trending topik itu kan di masing-masing negara itu berbeda-beda. Bahkan ada juga trending topik yang khusus untuk di dunia. Nah, itu kan bisa kita lihat trending topik selalu update dalam waktu berkala. Mungkin tak bisa 1 jam langsung berubah, ataupun hitungan menit langsung berubah. Nah, itu juga peran dari big data itu sendiri. Selanjutnya, mengumpulkan informasi koordinat lokasi untuk ditampilkan di peta digital. Nah, seperti Google Maps, Waze, mungkin. Nah, ini merupakan teknologi juga dari big data dengan memanfaatkan GPS tentunya. Soalnya untuk informasi lalu lintas di dunia secara real time. Nah, itu juga sama kurang lebih dengan yang sebelumnya. Soalnya menentukan game atau aplikasi yang terfavorit di Play Store. Nah, ini juga cukup menarik teman-teman kan, juga beberapa aplikasi ataupun game yang sangat hype-nya pada akhir-akhir ini, mungkin dari sosial media itu entah ada TikTok atau mungkin Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu juga tidak terlepas dari perannya big data dan bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh para pengguna. Selanjutnya penggunaan media sosial seperti posting, pencarian, pengubah profil, dan lain-lain. Nah, ini hampir sama teman-teman mungkin dengan di Twitter dan Instagram. Peran big data juga sangat berpengaruh di sini untuk menyajikan postingan seperti apa aja yang akan diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya ini mungkin yang sangat menarik untuk para gamer nih, untuk penentuan lawan dalam berbagai game MOBA, contohnya pada ada AoV, Dota 2, atau mungkin Mobile Legends. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui bagaimana mekanisme atau teknis dari penentuan lawan ataupun squad yang akan kita lawan. Nah, itu tentu sudah sangat diperhitungkan oleh teknologi dari big data dari aplikasi itu sendiri. Nah, tidak main-main, dan itu juga ada hitung-hitungannya. Nah, dari mana itu? Nah, mungkin itu dari peringkat, win rate contohnya, dari KD-nya, nah, dan lain-lain. Nah, itu juga pengaruh besar dari big data. Selanjutnya, itu pada kesehatan. Nah, kesehatan ini
Seperti yang teman-teman lihat, sekarang kita pada masa pandemi, dan kita memerlukan pusat informasi dari COVID-19 ini. Nah, dibutuhkanlah big data yang mengolah, menghimpun, dan mengumpulkan tentang perekaman ataupun pelacakan dari COVID-19 ini. Ada juga sistem informasi rujukan rumah sakit, ada pengambilan kebijakan preventif penyakit menular dengan database. Soalnya untuk perbankan, nah ini mungkin salah satu juga yang sangat-sangat penting dengan di big data, bagaimana cara mengimplementasikan dan contohnya. Nah, ada di bank ini juga pengolahan database untuk akun rekening. Nah, kan tentu teman-teman tidak mau akun rekening teman-teman digunakan ataupun seenaknya untuk data-datanya. Nah, dengan big data ini mungkin semuanya untuk tetap terjaga dan aman. Soalnya pelacakan transaksi yang mencurigakan. Nah, ini juga pengaruh yang sangat besar untuk big data. Entah itu berbagai macam tindak kejahatan, entah itu mungkin pencucian uang dan lain sebagainya. Contoh suku bunga acuan, adapun keperluan aktuaria dan sistem penagihan wajib pajak. Selanjutnya di terakhir yaitu pada bidang transportasi, itu untuk manajemen penerbangan pesawat terbang di seluruh dunia. Nah, itu juga memerlukan big data. Teman-teman bayangkan tanpa ada big data, kita tidak bisa mengetahui berbagai jenis banyak penerbangan, berapa banyak pesawat yang sedang landing, take off, mungkin berapa banyak pesawat yang sedang mengudara di atas sana, dan bagaimana untuk mengkondisikan jalur terbang mereka. Nah, itu semuanya sangat perlu dengan big data. Soalnya database pengguna aplikasi transportasi online, pemberian promo terhadap pengguna aplikasi transportasi, adapun database pemesanan tiket kereta, dan penentuan peta rawan kemacetan. Nah, ini semua tidak luput dari peran big data. Jadi teman-teman, big data ini hampir bisa diolah ataupun diimplementasikan pada seluruh bidang. Jarang kita dengar beberapa bidang yang tidak bisa dimasukkan ataupun disentuh oleh big data itu sendiri. Nah, adapun 3 buah kesimpulan yang dapat kita tarik pada kesempatan kali ini, yaitu big data sebagai proses perkumpulan dari volume data dengan kapasitas yang sangat besar, dapat menampung entah itu data terstruktur ataupun tidak terstruktur. Poin kedua, terdapat 3 definisi yang merepresentasikan big data. Yang pertama adalah volume ataupun kapasitas, adalah velocity atau kecepatan, dan variety ataupun variasi. Dan yang terakhir, big data dapat memiliki beberapa fungsi dan manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data yang lebih cepat dan efisien. Dan terdapat beberapa tools yang dapat direkomendasikan untuk kebutuhan penunjang bisnis. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat beberapa tools yang disajikan pada sumber-sumber yang telah ada di internet, entah itu mungkin dari Hadoop ataupun dari Tableau misalnya untuk mengolah dan lain-lain. Nah, ini bukan referensi yang saya gunakan untuk penyusunan bahan presentasi ini. Mungkin cukup sekian pemaparan saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.